ilmu itu harus nyampe, ada apa-apa pun pakai riset dulu gitu loh. Nah model sekarang mau ke Cianjur, apa mereka butuhnya mereka. Jangan sampai sudah mau bawa mobil dengan bingkisan yang banyak, tiba-tiba di stop harus diturunkan. Turunin, pulang aja. Karena apa? Merasa sudah nyampe. Bener nyampe sih, nyampe ke orang yang membutuhkan tuh nyampe, tapi pakai ilmu mereka gitu kan. Nah gitu. Kalau partai demi partai mereka gitu kan. Partai juga kapal lagi sekarang mau 2024 kan. Oh ini kan dari partai dari partai apa dah mah jegal di jalan. Ya nah badai pamit. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut nanti ya dari Rohis ya. Aku mau nanya nih, kan kamu kan kemarin ke Cianjur ya, otomatis kan banyak korban tuh ya, kamu gimana cara bagiin itunya, penggalangan dananya? Mungkin kemarin itu kan masih observasi, jadi kita itu kalau nggak ada yang mengorganisir itu repot. Bisa-bisa bantuan itu tidak nyampe, tidak tepat sasaran. Dunia ini berkembang sesuai dengan pola pikir para penguasa zaman dahulu. Mari kita kaji dulu berikut ini. Kita semua sepakat bahwa kalender atau penanggalan di Indonesia telah terbiasa dan terbudaya untuk menyebut hari Ahad di setiap pekan atau 7 hari dan telah berlaku sejak periode yang cukup lama. Bahkan telah menjadi ketetapan dalam bahasa Indonesia. Dengan manuver politik dan kekuasaan dalam bidang ekonomi, maka semuanya kini sudah berubah. Kalender Indonesia menjadi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai saat bulannya ini juga sudah mempergunakan bulan Januari, Februari, Maret, April dan dalam penanggalan Indonesia sejak sebelum zaman penjajahan Belanda dahulu adalah dengan sebutan satu Ahad, yaitu Al-Ahad. Begitu juga dengan penggunaan huruf atau tulisan-tulisan untuk pembelajaran di sekolah-sekolah hari ini tidak lagi mempergunakan huruf zaman dulu. Menjadi bahasa Sangsekerta. Jadi guys, Sangsekerta itu asli berasal dari bumi Nusantara atau Indonesia, bukan dari India. Kenapa? Di India tidak ada kata-kata sang. Jika berbasis kata sang, justru lebih dekat ke Cina. Contohnya Chiang Kai-shek, di mana Chiang oleh bangsa Cina dibaca sang. Jadi guys, sang itu berasal dari bahasa asli Indonesia tempo dulu, yakni bahasa Saka. Huruf yang dipakai di era Ratu Boko adalah Sangsekerta. Iya, kerta artinya 4, sedang sang asal kata wangsa atau bangsa. Jadi, Sangsekerta itu 4 bangsa yang meliputi antara lain. Seiring waktu, budaya yang sedang berkembang saat ini setahap demi setahap berubah dan terus berubah karena pengaruh-pengaruh dari luar. Bisa dengan perdagangan atau dengan hiburan. Afrika. Keempat, Bani Jawa yang terdiri atas bangsa atau suku Jawa, Sumatera, Papua, sampai Kepulauan Polinesia dan Hawaii. Hingga kini, Sangsekerta kuat pengaruhnya di India dan Sri Lanka. Dari keempat bangsa tersebut, penguasa yang terkenal ialah Ratu Boko. Jika keempat unsur seperti alat komunikasi juga sama. Budaya-budaya dari luar bisa masuk sampai ke kamar-kamar karena YouTube, karena alat-alat elektronika yang hingga saat ini digandrungi masyarakat, termasuk dengan permainan-permainan. Ada apa-apa pun pakai riset dulu gitu loh. Nah model sekarang mau ke Cianjur, apa mereka butuhnya mereka. Jangan sampai sudah mau bawa mobil dengan bingkisan yang banyak, tiba-tiba di stop harus diturunkan. Turunin, pulang aja. Karena apa? Merasa sudah nyampe. Bener nyampe sih, nyampe ke orang yang membutuhkan tuh nyampe, tapi pakai ilmu mereka gitu kan. Nah gitu. Kalau partai demi partai mereka gitu kan. Partai juga kapal lagi sekarang mau 2024 kan. Oh ini kan dari partai dari partai apa dah mah jegal di jalan. Bisikan-bisikan yang ada pada diri manusia itu sering dipengaruhi oleh makhluk-makhluk astral, karena sejak zaman Adam dan Hawa memang makhluk seperti itu mempengaruhi manusia. Jadi jin itu kalau ada, ini mah kayaknya jin muslim bilangnya tuh begitu. Banyak yang bilang kan, karena apa? Ngajak ke kebaikan kok. Padahal mah itu awalnya gitu loh. Jadi dia sampai
Apa itu syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Apa itu artinya? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya jinnya nanya, kamu bersaksi? Bersaksi itu kan harus pernah menyaksikan bahwa kamu sebagai buktinya gitu kan. Marah-marahin, Allah murka pada kamu kata gitu dia ya. Jin itu sampai orang yang hadir di sini terbengang-bengang didakwahin sama dia itu, sama jin itu. Yang namanya bersaksi, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang namanya bersaksi itu apa? Jelasin sampai sedetil-detilnya begitu kan. Aduh, sampai luar biasa. Jawab apapun salah mulu kita itu. Jawab ini, jegal lagi. Nah, sudah semuanya tunduk. Datang kiai gitu kan. Yang ajaran yang kamu ceritakan itu benar. Tapi kamu ini siapa? Saya ini adalah mbah ini gitu kan. Udah ngelantur gitu kan sama kiai, udah ketahuan. Jujur kamu. Begitu jujur langsung sampai ketakutan karena kan harus disiksa ya kan. Dibikin sakit dulu. Kamu kalau nggak ini kamu hangus kamu tubuh kamu gitu kan. Sampai panas sampai gitu kan. Padahal dia dakwah itu loh. Waktu itu ketika dia bilang bahwa dia itu adalah Mbah Anu gitu, ketahuan bohongnya kan. Oh udah, jangan bohong kamu gitu kan. Ya itu ujung-ujungnya ketawa. Aduh, kiai tahu ya kalau saya bohong katanya gitu. Yang namanya jin itu, kalau di manusia itu jin muslim itu, di manusia itu manusia yang paling geblek, yang paling gila. Orang gila itu di jin itu adalah jin yang paling baik, yang paling saleh. Makanya hati-hati. Ada anak yang dipercaya sama ibunya. Nggak apa-apa itu mah katanya temennya gitu. Jadi kalau ini teh karena rumahnya jauh dari tetangga, dia udah biasa, udah punya temen kan gitu. Dia tuh suka main gitu dengan anak-anak kecil, kelihatan dari kejauhan itu main sepak bola gitu, kadang-kadang apa gitu, kadang-kadang disamperin begitu. Orang tuanya tuh udah percaya sama dia, udah itu temannya, dia udah berteman nggak apa-apa. Itu percayain, tahu-taunya coba sekian tahun kemudian ngambang. Tapi ngambang masih hidup. Wah, ini bapak dulu udah hampir nggak ketolong kan. Ceritanya orangnya udah ketolong nih, hidup nih. Akhirnya ditanya, gimana? Iya, saya bertaman. Kamu dicelakainya gimana? Enggak dicelakain. Emang kenapa? Ya itu lari-lari, umpet-umpetan, loncat-loncatan apa gitu. Kadang-kadang dia memperagakan kepalanya dijodotin ke pohon gitu. Saya ngikutin, ternyata pusing. Dia mah jetot-jetot begitu nggak apa-apa katanya gitu kan. Mainnya kayak gitu, mainan jin mah gitu kan. Nah pas terakhirnya itu jodotin, saya pusing, dia ketawa apa, ya udah jadak lari-lari. Tiba-tiba dia loncat gitu ke kolam apa gitu, ke sumur tua. Disuruh ya ngikut cebur. Itu sih kisahnya itu. Padahal itu jin baik itu. Katanya jin baik itu. Jin sebaik-baiknya jin kayak begitu. Sebaik-baiknya jin itu. Makanya hati-hati, jangan mau berteman dengan makhluk seperti itu. Musyrik lah, nggak boleh, apalagi minta tolong, nggak boleh. Jadi anak yang kesurupan di Cibubur itu ngomong, lagian saya lagi tidur, kuburan dipipisin. Saya kan lagi tidur, emang kamu siapa? Ya bilang gitu. Nah, saya adalah orang yang meninggal itu. Saya lagi tidur. Padahal yang namanya orang meninggal kan ruhnya sudah nggak ada di situ ya kan? Di alam barzah namanya juga ya kan? Bukan di dalam kuburan. Itu mah apa namanya, yang pengikut manusia itu apa namanya? Kodam. Paling-paling ya kayak begitu.
Itu, akhirnya itu dimarahin lagi sama Ustadz. Jangan berbohong gitu kan, dan sebagainya. Harus punya ilmu yang bisa menuduhkan dia. Tapi setelah dikasih sama Ustadz gitu kan, panas. Jangan bohong kamu, pergi keluar dari ini. Ya udah, ini keluar lah, saya keluar kan gitu. Nah gitu yang namanya jin tuh seperti itu. Yang sering tergoda itu ketika tahu tentang kerajaan Pajajaran, susunan silsilah, terus istananya di sini-sini. Kemudian peninggalannya yang tidak diketahui ternyata diketahui. Ada batu tulis dibuka. Karena jin itu usianya sangat panjang sekali sehingga mengetahui silsilah keturunan masa lampau hingga ribuan tahun. Bahkan peristiwa zaman nabi-nabi pun mereka tahu. Karena apa? Karena pada saat itu mereka ada hidup batu tulis dan turun temurun, dan bener. dia menyaksikan Itu apa batu yang tulis itu dia saksikan, sampai bisa itulah dibaca sama yang dia. Itu artinya beritahukan adalah kepada ini manusia gitu. yang baru lahir. Ternyata oleh ahli purbakala dicek, oh iya hidup dan menyaksikan bahwa itu tulisan ini maknanya ini, gitu kan? Ribuan tahun Berarti dia kan udah tua banget kan? Akhirnya orang percaya bahwa orang ini bukan manusia sembarangan, bisa nembus ke black hole katanya, masa lalu, bisa tembus ke masa lalu. Padahal memang yang namanya jin itu usianya sekian abad lamanya masih hidup, dia tahu gitu loh, bukan nembus ke black hole, bukan itu. Gitu. Nah inilah yang sering disesatkan orang, makanya anak-anak rohis yang begini itu harus diberitahu secara detail biar tidak tersesatkan. Kalau ada apa-apa, orang pinter apa nanya sama Jino itu. Tempat itu hikmah, itu sebenarnya kuasa Allah. Kalau tidak ada non muslim di satu tempat itu, umat Islam itu yang lainnya tidak merasa tersaingi. Tidak akan punya karya. Tapi ketika ada seperti itu anugerah. Ya salah satu contoh aja Pak Anies. Dulu kan sama umat Islam kan dianggap sebagai sekuler. Pak Anies ya kan? Begitu Ahok saingannya, umat Islam bersatu. Ada kemungkinan jadi presiden tuh Anies tuh. Iya kan? Jasa siapa? Jasa Ahok. Jasa Ahok. Makanya jangan alergi jika di Indonesia itu, dia si Anu ternyata ini pindah agama, misalkan si Anu, ternyata, dan memang itu diciptakan oleh Allah, walaupun Allah Maha tahu ya bahwa dia itu pindah karena supermi, karena gempa gitu kan, tidak ada pilihan lain gitu kan. Dan anehnya itu di satu tempat setiap asar didatangi ke kebun, Pak mana Al-Qurannya, kan sudah saya kirim sarung dengan mukenanya, dikasih mukena, dikasih sarung, tapi setiap sholat akhirnya jengkel, setiap sholat Pak udah waktunya sholat, katanya dari peribadatan mereka datang. Ya udah nanti akhirnya sampai nggak sholat terus aja lama-lama Bapak sudah dikasih sarung, dikasih Al-Quran, dikasih ibunya dikasih mukena, kok jarang dipakai. Kalau gitu udah pindah aja lah ke agama kita gitu. Di kita itu ceritain begini-begini, jadi tidak usah yang namanya sholat itu kan 5 hari sehari melelahkan, masa Tuhan itu menyiksa manusia katanya gitu kan. Yang namanya sang pencipta itu tidak akan membebani manusia seberat itu gitu. Asal mulanya mah ngasih sedekah berupa sarung, Al-Quran dan mukena. Tapi setiap waktu sholat dia datang ke situ ngingetin udah waktunya sholat. Terus lama-lama ya dia ngaku saya itu jarang sholat, belum ini. Nah dari situlah masuk gitu. Luar biasa macetnya ya. Mereka itu mau pulang atau mau memberi bantuan? Yang tadi ada bantuan sosial ya tadi? Iya, ini pulang, ini mau berangkat.